Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa kembali lagi bersama kami Amarket, kembali lagi bersama Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu, rekan trader, tanggal 14 Mei 2025. Seperti biasa kami hadir buat rekan trader, memberikan analisa buat rekan trader karena kami ingin supaya rekan trader setidaknya memiliki sedikit informasi sebelum rekan trader terjun dalam dunia trading. Ini sangat penting rekan trader karena tanpa informasi sangat sulit untuk kita bisa melangkah, karena informasi-informasi yang kita berikan ini dan harap dipahami oleh rekan trader semuanya sangat mempunyai peran penting di dalam analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita coba lihat dan kita masuk di analisa harian kita. Tapi seperti biasa sebelumnya, mari kita masuk dulu di bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Nah, rekan trader semuanya, di hari kemarin rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika kemarin benar-benar melemah rekan trader. Dia kembali jatuh sampai menembus level 100.894. Ini tidak bisa dipungkiri karena hasil dari data inflasi membuat indeks dolar Amerika tertekan hingga menembus level 100. Bagaimanakah untuk Euro USD? Untuk Euro USD, seiring dengan tertekannya dolar Amerika membuat Euro USD mengalami penguatan yang signifikan, menguat hingga menembus level 1.11937. Sedangkan untuk pound sterling, sama juga rekan trader, imbasnya bagaimana pound sterling mengalami penguatan yang signifikan hingga di posisi 1.33139. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa yang terjadi pada pound sterling. Sedangkan untuk gold rekan trader, pada prinsipnya gold kemarin dia bullish, mengalami penguatan walaupun sangat sedikit, tapi rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada gold di hari kemarin. Walaupun sempat kemarin turun hingga menembus level 3214, dia pun sempat naik di 3265, tapi seiring dengan waktu pergerakannya ini dia kembali turun naik dan ditutup di posisi 3249. Dia bisa menguat di pasar Amerika imbas dari bagaimana data inflasi yang dikeluarkan, di mana menekan dolar Amerika sehingga membuat emas bisa sedikit koreksi naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dan rekan trader, untuk USD Yen Jepang bisa kita lihat bahwa di hari kemarin USD Yen Jepang mengalami pelemahan yang signifikan seiring dengan pelemahan yang terjadi pada dolar Amerika, membuat USD Yen Jepang ini turun hingga level terendah di 147.395. Nah, rekan trader, ini adalah data yang terjadi di hari kemarin. Dan selanjutnya rekan trader, bagaimanakah rekan trader? Bagaimanakah tema harian yang coba saya angkat pada hari ini? Untuk hari ini rekan trader, tema harian yang saya angkat adalah XAU-USD atau gold menuai hasil deeskalasi perdagangan Amerika Cina. Nah, ini judul yang sangat luar biasa, di mana perlahan namun pasti gold ini sudah mulai menuai hasil dari semakin deeskalasinya hubungan perdagangan antara Amerika dengan Cina. Kita tahu bahwa Amerika dan Cina mengalami siklus yang sangat luar biasa, dan kita udah bisa lihat bahwa hasil dari pertemuan yang dilakukan di Swiss setidaknya memberikan situasi yang sangat luar biasa, di mana tarif diturunkan 10% untuk Cina dan 30% dilakukan oleh Amerika. Ini adalah hal yang sangat luar biasa rekan trader, dan ini membuat perlahan namun pasti dolar Amerika sedikit mengalami penguatan yang signifikan, dan ini pun juga berimbas terhadap apa yang terjadi pada gold. Gold perlahan namun pasti sekarang agak sedikit tersendat. Dia barusan kalau saya lihat sampai menembus level, udah turun di level 3224. Kemarin dulu yang lebih rendah lagi di 3206. Dan kalau kita lihat siklus yang terjadi ini memang benar-benar sedikit memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap gold. Kita tahu rekan trader bahwa pasca pertemuan tersebut
dengan ditandainya sikap yang lebih positif dari pertemuan tersebut, dan tidak tertutup kemungkinan dalam minggu ini Presiden Donald Trump akan bertemu dengan Xi Jinping, semakin memberikan situasi yang sangat positif terhadap hal tersebut. Dan ini menjadi sesuatu hambatan buat emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Tapi secara garis besar, apa yang terjadi pada emas saat ini itu merupakan hal yang wajar kan, trader. Pasar bereaksi terhadap kenaikan dolar Amerika. Tapi harap diperhatikan bahwa dengan adanya pertemuan tersebut, deeskalasi yang semakin luar biasa, ini bisa membuat kebijakan bisa berubah karena tarif semakin sesuai dengan harapan, sedangkan inflasi yang semakin mengalami pelemahan. Sehingga mau tidak mau ini akan memberikan masukan dan pegangan yang kuat untuk The Fed untuk memangkas tingkat suku bunga lagi. Dan apabila nanti pada pertemuan FOMC berikutnya The Fed akan memangkas tingkat suku bunga, ini artinya akan memberikan suatu kekuatan untuk emas agak sedikit mengalami penguatan. Saya bilangnya agak sedikit mengalami penguatan karena memang suku bunga harus dipangkas sesuai dengan koridor yang diinginkan oleh Donald Trump. Tapi The Fed belum mau memangkas karena The Fed akan menilai dampak-dampak yang terjadi dari data-data ekonomi yang dikeluarkan. Tapi dengan keadaan yang seperti kayak gini, di mana tarif sudah mulai aman antara Amerika dan Cina dan inflasi agak sedikit mengalami pelemahan, artinya sudah memberikan kekuatan yang sangat besar untuk The Fed untuk dalam memangkas tingkat suku bunga. Sehingga pelemahan yang terjadi pada emas pada saat ini adalah hal yang wajar, hal yang biasa, tapi nanti di saat pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan, emas akan mencoba untuk naik perlahan lagi ke posisi yang lebih tinggi dari sekarang. Oleh karena itu rekan trader, kita akan memantau terus apa yang terjadi di pasar, dan saya berharap semoga informasi yang kita berikan ini sedikitnya memberikan masukan untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader. Oke rekan trader, tema kita udah selesai, sekarang kita masuk di analisa teknikal. Dan seperti biasa, analisa teknikal ini akan kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini rekan trader? Kita lihat bersama-sama. Untuk indeks dolar Amerika, pergerakan yang terjadi adalah, kita bisa lihat, kita masuk dulu. Nah, indeks dolar Amerika, pergerakan yang terjadi secara garis besar, kita bisa lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini dia akan kembali mencoba untuk mengalami pelemahan. Ya, akan mencoba kembali melemah. Dan secara garis besar kalau saya lihat di sini rekan trader, pelemahan ini masih bisa saja terjadi walaupun menurut saya pelemahan ini sudah tidak sampai di posisi yang lebih rendah lagi. Analisa saya dia akan mencoba melemah. Paling riskan itu dia akan mencoba sampai level paling terendah di posisi 100.418. Tapi hati-hati rekan trader, keputusan yang akan diambil pada malam nanti memang tidak ada berita yang besar, tapi statement-statement yang akan dikeluarkan oleh The Fed bisa menjadi alasan untuk indeks dolar Amerika naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu analisa saya memang dia akan turun sampai 100.418, tapi peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi masih tetap ada, dan saya berasumsi bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik kembali lagi sampai level tertingginya itu di posisi yang lebih tinggi di seputaran 101.376. Jadi pada prinsipnya 101 masih bisa saja terjadi sampai level paling terendah di posisi 100.418. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas arah pergerakan dari Euro USD. Arah pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini secara garis besar rekan trader, kita bisa lihat bahwa Euro USD sedikit mengalami penguatan yang signifikan di pasar Eropa ini. Setelah di pasar Asia dia bergerak sangat stagnan. Oleh karena itu analisa saya, peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi masih ada. Tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai level paling maksimum itu di posisi 1.12389. Akan tetapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah bisa saja terjadi, dan prediksi saya dia masih bisa untuk turun sampai level yang paling terendah itu di posisi seputaran 1.11562. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat bersama-sama pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini. Secara garis besar pound sterling
Dia memiliki tendensi yang agak bearish masuk di pasar Amerika ini, pasar Eropa. Analisa saya dia akan mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi. Ya, kalau saya lihat dia akan mencoba sampai di level 1.33434 ya. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah masih saja bisa terjadi dan dia bisa turun minimal sampai di posisi 1.32743. Di sini. Trader ya, di sini adalah arah yang bisa terjadi untuk pound sterling saat ini. Nah, oke, di sinilah. Sedangkan untuk gold, rekan trader, kita bisa lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada gold. Untuk gold secara garis besar kita lihat bahwa pergerakan yang terjadi pada gold saat ini memiliki tendensi yang sangat luar biasa dan secara garis besar gold memasuki pasar Asia dengan mengalami sedikit pelemahan, tapi saya berasumsi bahwa tidak tertutup kemungkinan dia bisa terbang ke posisi yang lebih tinggi lagi. Analisa saya kalau seumpamanya dia mengalami pelemahan, dia akan mencoba turun sampai level paling terendah itu menurut saya di seputaran sini 3208. Jadi 3208 adalah nilai yang bisa dicapai oleh gold pada hari ini, tapi sekali lagi hati-hati bahwa tidak tertutup kemungkinan juga bahwa dia ini akan bisa mengalami penguatan sampai menembus level tertinggi di posisi 3272. Jadi 3208 sampai 3272 poin. Ya, 3064 adalah nilai yang bisa dicapai oleh gold hari ini. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader, kita lihat bersama-sama. Untuk USD yen Jepang, secara garis besar rekan trader lihat bahwa tendensi bearish masih sangat kuat. Di analisa saya, bearish ini bisa saja terjadi dan dia bisa turun hingga level paling terendah itu menurut saya di posisi 146.304. Tapi hati-hati bahwa pembalikan arah pun juga bisa saja terjadi pada pasangan mata uang ini dan dia bisa naik hingga di posisi tertinggi di seputaran 147.861. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, ini adalah secara teknikal. Dan untuk kalender ekonomi hari ini, rekan trader, pada prinsipnya untuk hari ini kalender ekonomi tidak terlalu ada sebenarnya ya, yang besar. Kalender ekonomi besar tidak ada hari ini, tapi sekali lagi saya bilang bahwa hati-hati nanti ya di kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat nanti pidato yang akan dilakukan oleh para pejabat The Fed pada pukul 16.15 dan pukul 20.10. Jefferson akan mengeluarkan pidato. Pidato ini benar-benar biasanya akan memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap arah pergerakan dolar Amerika sehingga bisa menjadi acuan untuk pergerakan yang terjadi pada emas ya. Dan rekan trader, jangan lupa baca juga artikel kami. Untuk hari ini artikel kami tulis di FX Trade, silakan baca dengan judul Terbeban Imbas Optimisme Perdagangan Amerika Cina. Ini adalah artikel yang bisa rekan trader baca. Dan rekan trader kalau ada waktu jangan lupa untuk mendaftar di website kami. Kami adalah broker yang sangat kredibel, bisa sangat dipercaya dan memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Alamat websitenya ada amarket.id atau bisa lihat juga nanti di deskripsi channel ini. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.